Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Presiden IPU, Mr. Duarte Pacheco. Yang terhormat Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Perempuan, Ibu Ramsi Fayez. Yang terhormat Ketua 33 Forum of Women Parliamentarian Ibu Irin Yusiana Roba Putri. Yang terhormat para anggota Forum Parlemen Perempuan. Yang terhormat Sekretaris Jenderal IPU Mr. Martin Chunggong. Hadirin yang berbahagia. Welcome to Indonesia. Selamat datang di Bali, Indonesia. Pertemuan ini diadakan tepat pada saat dunia tengah dilanda berbagai tantangan yang berpengaruh bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kita menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Kita tengah menghadapi ancaman ketegangan geopolitik. Dan kita menghadapi tantangan meningkatnya dampak perubahan iklim. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, perempuan terkena dampak yang paling besar. 80% dari displaced persons akibat perubahan iklim adalah perempuan. Karenanya, kita perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa kepentingan perempuan tetap didengar dan kebutuhannya diperhatikan. Selama beberapa tahun terakhir ini, kita telah menyaksikan bagaimana perempuan berkiprah di dunia politik. Pada tahun 2021, dari 73 orang yang terpilih sebagai ketua parlemen di seluruh dunia, 18 orang diantaranya atau 24,7%-nya adalah perempuan. Sementara itu, proporsi global anggota parlemen perempuan telah meningkat menjadi 26,1%. Naik sebesar 0,6%. Hal ini menunjukkan keterwakilan perempuan yang masih rendah yang merupakan defisit demokrasi. Ketidaksetaraan gender berarti tidak dilaksanakannya secara penuh demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita perlu memastikan partisipasi aktif perempuan pada proses pengambilan keputusan, terutama di badan publik. Kesetaraan gender juga terkait akses kepada kekuasaan. Perempuan juga perlu mendapat akses yang sama kepada kekuasaan dan untuk menjadi bagian dalam pengambilan keputusan. Mereka yang memegang kekuasaan harus memiliki wawasan untuk mengembangkan kesetaraan gender. Dalam konteks IPU, kelompok kemitraan gender IPU telah menjadi landasan bagi kemitraan yang lebih baik antara anggota parlemen laki-laki dan perempuan. IPU berada di garis terdepan, lead by example, dalam mengarusutamakan kesetaraan gender. IPU harus berada di garda terdepan dalam mendorong berpartisipasi atau partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Di dalam negeri, parlemen dapat menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan agenda kesetaraan gender yang lebih baik di negaranya masing-masing. Dalam hal ini, Indonesia selalu berupaya mempromosikan kesetaraan gender di setiap kesempatan. Berbagai capaian telah diraih. Indonesia telah memiliki presiden perempuan, menteri koordinator perempuan, menteri-menteri perempuan, anggota parlemen perempuan, gubernur, wali kota, dan bupati perempuan. Saya berdiri di sini juga sebagai Ketua Parlemen Perempuan pertama dan termuda di Indonesia. Saat ini,
atas inisiatif DPR RI, kami sedang memperkuat legislasi yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak melalui penyusunan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini diharapkan memberikan pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, serta negara selalu hadir untuk para korban. Hadirin yang saya hormati, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan akan memungkinkan terciptanya kepemimpinan perempuan di berbagai bidang. Kepemimpinan perempuan dapat terlaksana jika terdapat dasar kesetaraan gender yang solid di masyarakat. Membangun kesetaraan gender tidak dapat dilakukan sendiri oleh perempuan, dibutuhkan kemitraan dan dukungan dari para laki-laki. Untuk membangun kemitraan tersebut, dibutuhkan kepercayaan dan saling menghormati satu sama lain. Pendidikan dan lingkungan yang kondusif juga berperan penting dalam membangun kesetaraan gender. Dalam hal ini, kepemimpinan perempuan dapat dilihat dari berbagai bidang, seperti: pertama, peran kepemimpinan perempuan menjadi penggerak mengatasi perubahan iklim. Kita telah melihat contoh di berbagai negara. Peran perempuan menjadi penggerak dan aktivis dalam pengurangan emisi dan menolak pemakaian plastik. Perempuan harus aktif berkontribusi menangani dampak perubahan iklim dalam dampak pemanasan global sangat dirasakan oleh perempuan. Ketika bencana akibat perubahan iklim terjadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan 14 kali lebih rentan dibandingkan laki-laki. Kedua, peran dan kepemimpinan perempuan untuk menangani pandemi COVID-19. Perempuan telah berperan di garda terdepan dan mencapai 70% tenaga kesehatan dan sosial di seluruh dunia. Pemimpin perempuan di berbagai negara juga menunjukkan kemampuan untuk mengatasi laju penyebaran virus. Karenanya, agenda pemulihan pandemi juga harus memiliki perspektif gender, memberi perhatian bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ketiga, peran kepemimpinan perempuan juga terlihat dalam menciptakan perdamaian. Untuk menyelesaikan konflik, perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam mencegah dan mengakhiri konflik. Perempuan berkepentingan menjadi bagian dari penyelesaian konflik karena perempuan dan anak-anak adalah mereka yang paling terdampak saat konflik dan perang. Indonesia juga berkontribusi di bidang ini. Dari jumlah total peacekeepers di Indonesia sebanyak 2.697 orang, saat ini terdapat 158 perempuan Indonesia yang bertugas di 5 misi United Nations Peacekeeping Operation atau UNPKO. Hadirin yang saya hormati, pemberdayaan perempuan tersebut tidak akan dapat terwujud tanpa adanya akses terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan game changer yang berperan penting untuk memberdayakan perempuan dan menjadi pemimpin di masyarakat. Karenanya akan menjadi sangat penting untuk menjamin kesetaraan gender dan akan menjadi sangat penting agar kesetaraan akses bagi perempuan dalam menempuh pendidikan yang berkualitas. Akhir kata, saya mengajak kita bersama untuk meneguhkan komitmen bahwa kita yang sama-sama duduk di ruangan ini dapat berperan besar untuk menggerakkan perubahan demi kesetaraan gender bagi masyarakat di negara kita masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan bahwa jika kemajuan perempuan dijamin, maka suatu negara akan maju. Jika partisipasi politik perempuan didorong, maka demokrasi akan berkembang. Jika kesetaraan gender dijamin, maka keadilan akan tercapai. Bersama dengan gotong royong,
kita dapat memperkuat komitmen untuk mendorong kemajuan perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya.